kita bertemu lagi ibadah sekolah minggu. Semua sehat ya? Semua dalam naungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Ayo adik-adik yang masih tidur, bangun. Kita mau memuji Tuhan. Ajak adiknya, ajak kakaknya, mama papanya untuk beribadah. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sore hari ini, kata tamu ajak kita semua bersuka cita, berdatang pada Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui ibadah sore hari ini. Dan kita berdoa sebelum kita mulai ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh Tuhan adalah penolong yang setia di dalam hidup kami. Sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah dan menyanyikan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau bersuka dan kami mau bergembira untuk Tuhan. Lingkupi kami ya Tuhan dan naungi ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, mengangkat tangan kita, dan menyenangkan hati Tuhan. Musik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan adik-adik silakan duduk dan persiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, pendengarannya. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Kesi. Selamat sore adik-adik yang di rumah. Salam sejahtera. Puji Tuhan. Sore hari ini Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang sudah menunggu-nunggu?
Sudah duduk manis. Mana Alkitabnya, ayo, mana Alkitabnya? Buku catatannya mana? Ya, pinter. Kita fokus melihat ke layar untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Good. Puji Tuhan. Adik-adik, coba Kak Kesi mau tanya. Kita lihat dari seluruh anggota tubuh kita yang terlihat oleh mata, kita sebutkan ya kegunaannya apa saja. Gunanya mata untuk apa? Ya, untuk melihat. Apalagi sih yang ada di muka ini? Hidung. Hidung gunanya untuk apa? Untuk bernafas. Lagi. Ini apa adik-adik? Mulut. Di dalamnya ada gigi. Gunanya untuk apa sih? Untuk berbicara, untuk menyanyi memuji Tuhan. Seperti tadi kita sudah memuji Tuhan. Kemudian gigi di dalam untuk apa? Untuk kunyah makanan sehingga masuk di dalam tubuh, dicerna dengan baik. Kemudian apa lagi ya? Oh, ada leher. Leher ini di dalamnya apa sih? Ya, tenggorokan. Jadi jalur masuknya makanan ke dalam pencernaan. Kemudian ada tangan. Tangan gunanya apa sih? Untuk menulis, untuk cuci baju, cuci piring, untuk kalau disuruh mama, tolong pegangin ini dulu. Pegangin pakai apa? Pakai tangan. Terus ada kaki. Kaki gunanya untuk apa? Untuk berjalan dan berlari. Bisa juga untuk tendang bola ya, tapi bukan untuk tendang temennya supaya jatuh. Tidak boleh ya. Jadi kita melihat bahwa semua yang diberikan oleh Tuhan itu berguna. Dan untuk hal-hal yang positif atau yang baik. Puji Tuhan. Jadi tidak bisa tangan kiri ngomong sama tangan kanan. Kamu itu tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oh, tidak bisa. Adik-adik coba bayangkan kalau tadi disuruh pegang panci berat sama mama, minta tolong, bisa nggak pakai satu tangan? Tidak bisa, harus pakai dua tangan. Atau kaki berbicara kepada kepala. Kepala, kamu tidak dibutuhkan oleh tubuh ini. Tidak bisa. Karena seluruh anggota tubuh ini semuanya berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga tidak bisa tuh saling olok-mengolok atau saling mencela bahwa ini tidak bisa, ini harusnya tidak ada. Tidak boleh ya, semuanya berguna. Puji Tuhan. Nah, tema kita pada sore hari ini adalah manfaatkanlah karuniamu. Manfaatkanlah karuniamu. Apa sih Kak Kesi karunia itu? Apa ya adik-adik? Karunia itu adalah pemberian dari Tuhan melalui pekerjaan Roh Tuhan kepada umatnya masing-masing. Jadi satu orang itu ada karunia yang diberikan oleh Tuhan satu persatu. Gunanya untuk apa? Untuk kepentingan bersama di dalam rumah
Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi apa karunia itu? Pemberian dari Tuhan melalui Roh Kudus-Nya kepada umat-Nya untuk kepentingan bersama di dalam rumah Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa sih contohnya karunia itu, Kak Kesi? Yuk sama-sama dibuka Alkitabnya. Kalau yang kelas 1 sampai kelas 6 Kak Kesi percaya semua sudah bisa baca. Jadi dibuka Alkitabnya di dalam 1 Korintus 12 ayat 8. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 11. Kalau yang kelas kecil minta tolong mamanya atau papanya atau kakaknya, tolong dong bacain. Kita baca ya sama-sama. Nih Kak Kesi sudah bawa Alkitab untuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi sudah 2 ya. Yang pertama diberikan karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lanjut. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Sudah 3 ya. Lanjut. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat yang terakhir, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh. Huruf besar ya, berarti Roh dari Tuhan yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ada berapa tadi karunia adik-adik? Ada 9. Yuk kita sebutkan sama-sama. Yang pertama berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga punya iman. Yang keempat punya karunia menyembuhkan. Kemudian yang kelima mengadakan mujizat. Yang keenam bernubuat. Yang ketujuh membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan berbahasa roh. Dan yang kesembilan menafsirkan bahasa roh. Terus adik-adik mungkin bertanya, ada 9, saya punya yang mana ya? 9 yang mana ya? Nah, adik-adik, kita punya minimal 1 karunia. Salah satunya adalah iman. Iman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Jadi kita punya karunia minimal 1 Tuhan pasti kasih. Tadi firman Tuhan berkata tiap-tiap orang punya. Jadi tidak ada yang tidak punya. Minimal 1. Contohnya kita punya
iman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya, ya. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Nah, dari 9 itu, apakah itu manusia yang mengerjakan? Tidak, manusia tidak mampu mengerjakan kalau bukan tadi apa? Roh Tuhan yang mengerjakan di dalam umat Tuhan. Terus Kak Kesi, kalau punya 1, bisa nggak sih nanti kita punya 2, punya 3, yang 8 lagi itu gimana sih? Adik-adik, percayalah, ketika kita dekat dengan Tuhan dan mau hidup dipimpin dengan Roh Tuhan, ayo siapa yang ikut doa 10 malam kemarin sama papa mamanya di rumah? Doa penantian Roh Kudus. Karena Tuhan berjanji tidak hanya orang tua yang dipenuhi, bahkan sampai anak-anak kecil akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus mau dipimpin hidupnya dengan Roh Tuhan, maka percayalah karunia-Nya akan berkembang. Tidak hanya 1, nanti bisa Tuhan tambahkan, dan tambahkan. Dan adik-adik, itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kalau kita punya iman, karunia iman tadi Kak Esi bilang contohnya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, maka selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Contohnya dipercayakan jadi choir, dipercayakan main musik, apalagi dipercayakan sapu-sapu gereja. Itu melayani Tuhan. Jangan sampai kita bilang bahwa memungut sampah atau menyapu gereja itu bukan pelayanan. No. Itu pelayanan. Karena Tuhan dari tempat yang maha tinggi melihat umatnya yang melakukan segala sesuatu dengan tulus untuk Tuhan. Terus kita kan gak ada sekolah minggu Kak Kesi. Kita pelayanan apa? Adik-adik, di firman Tuhan ada dikatakan bahwa taatilah kedua orang tuamu. Kalau kita punya karunia iman bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, kita mengasihi Tuhan dengan cara melakukan perintah Tuhan, taat kepada papa mama. Disuruh papa, tolong nak, ambilin papa punya kacamata. Atau mama suruh tolong nak, rapikan tempat tidurnya, buang sampahnya, belajar dengan tekun. Kita akan taat karena kita belajar taat akan firman Tuhan. Dan masih banyak lagi contohnya kalau kita punya karunia iman. Selanjutnya, kesimpulannya adalah kalau kita dipercayakan punya karunia roh yang diberikan oleh Tuhan untuk umatnya, kita tidak boleh sombong. Karena karunia itu diberikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bukan untuk menimbulkan kekacauan. Kamu karunianya cuman itu. Kamu cuman itu. Tidak boleh, itu malah menimbulkan pertengkaran dan kekacauan. No. Kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, salah satu buah roh apa? Damai, sejahtera. Orang yang dipenuhi roh tidak suka menimbulkan pertengkaran. Orang yang punya karunia dari Roh Tuhan akan menimbulkan suasana damai, suka untuk sesuatu yang damai dan tidak sombong karena dia tahu bahwa karunia ini dari Tuhan, maka saya mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk di
ayat hafalan. Kita buka ya sama-sama 1 Korintus 14 ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Hafalin ayatnya dulu. 1 Korintus 14 ayat 33. 1 Korintus 14 ayat 33. Kita baca ya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Stop dulu sampai sana. Kita ulangi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Kita ulang ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, tapi Kak Kesi berdoa Roh Kudus akan melanjutkan di dalam adik-adik. Ya, jadi kita manfaatkan karunia yang sudah kita punya, yaitu iman, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sudah fokus di rumah untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan melanjutkan pujian bersama dengan Kak Tata. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa setiap manusia itu sudah diberikan karunia oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya seperti mulut dan tangan untuk memuji nama Tuhan. Kita patut bersyukur ya adik-adik. Dan sore hari ini, Kak Tata undang kita bangkit berdiri, kita menaikkan satu pujian lagi. Musik! Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita menyanyikan pujian untuk Tuhan. Dan sore hari ini kita mau terima berkat, nanti doa berkat dipimpin oleh Kak Kesi. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan bahwa ada 9 karunia di dalam Alkitab. Salah satunya yang kita sudah punya adalah iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dengan kita memiliki iman, kita melayani Tuhan yang dengan sungguh-sungguh, punya tangan, punya mata, punya kaki, pakai untuk melayani Tuhan. Oke? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karunia yang Tuhan percayakan buat kami. Dan saat ini kami berjanji di hadapan Tuhan, kami akan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan jauhkan dari hati yang sombong, tetapi berikanlah kami kerendahan hati untuk lebih lagi mau dipimpin dengan Roh Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.